Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang menarik kalau kita lihat yang di bawah garis itu, menariknya di bawah garis. Ternyata di situ ada tulisan homework alias PR. Kalau menurut penelitian ini, ternyata PR perannya tidak terlalu besar untuk meningkatkan prestasi siswa. Mau dikasih PR banyak atau sedikit nggak terlalu efek, nggak terlalu efek. Kalau menurut penelitian ini, ya mau PR-nya banyak atau sedikit, lebih peduli dengan siswa itu mengerjakan atau tidak, tapi tidak terlalu peduli dengan bagaimana siswa itu mengerjakan, tidak terlalu peduli dengan bagaimana siswa itu mengerjakan. Itu pokoknya sekarang, ya, itu ada PR itu hanya 0,29, jadi tidak terlalu berdampak. Ukuran kelas juga tidak terlalu berdampak. Nah ini benar ya, karena sekolah-sekolah yang mohon maaf ya, dalam tanda kutip tidak terlalu laku, jumlah siswanya tidak banyak, ternyata prestasinya juga tidak bagus-bagus. Kalau siswanya sedikit, guru bisa maksimal mendampingi. Ternyata enggak juga. Terus apa lagi ya? Kalau televisi malah minus. Kalau televisi malah minus ini kayak bagus ini kalau orang luar ngerti ya. Televisi itu malah minus. Kebanyakan nonton TV prestasi. Kakean teknik itu ternyata juga tidak berpengaruh pada prestasi. Malah menurun. Jadi semakin sering teknik, prestasinya semakin jelek. Ya, ini saya tidak ngomongin studi tour ya. Summer vacation itu piknik ya enggak. Yang menang liburan. Menang liburan. Summer vacation. Oke, next aja Bu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomongin pembelajaran berdiferensiasi, kita coba ngomongin beberapa orang yang berpengaruh ya. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya sedikit saja. Next. Nah, menurut teori ini, kita bicara soal siswa itu ketika sekolah, datang ke suatu sekolah, sebenarnya dia masuk dalam lingkungan yang aneh. Lingkungan yang sungguh jauh berbeda antara di rumah dengan di sekolah. Sungguh jauh berbeda. Silakannya kalau nanti ada PR, ketika di rumah itu dia sekolah atau main, misalnya. Jadi situasinya asing. Bahkan gurunya juga orang asing. Ya, gurunya juga orang asing. Tetapi waktunya singkat. Sekolah itu dari jam berapa? Oh, saya kira satu kalau masuk 6 jam. 4 jam aja. Oh, beda kelas. Yang satu kelas masuk 2 jam ya? 2 sampai 3 jam lah barangnya 2 jam ya. Nah, untuk 2 jam atau 1 jam, bayangkan dalam waktu 40 menit kotor, 80 menit kotor, kita tidak bicara bersih karena dulunya kadang juga yang diganti yang masih senang di kelas. Siswanya juga masih dalam waktu sekian menit kita ingin mengubah siswa. Apalagi kalau nanti di RPP sudah ada nih RPP atau modulasi apapun lah namanya, ganti-ganti berdoa ya. Nulis tujuan itu. Bapak Ibu ingin mengubah siswa dalam waktu 40 menit, kayaknya kok
mission impossible. Apalagi yang guru BK. Dalam waktu 40 menit mengubah siswa yang tadinya tidak mencapai SKKPD menjadi mencapai SKKPD. Gak bisa kan? Gak bisa. Kalau Bapak Ibu guru BK mau seperti itu, ya stres sendiri. Ya, ambil gitu. Nah, si Bronfenbrenner ini bikin teori tentang ekosistem, ya, teori ekosistem. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi kita akan memahami bahwa siswa itu masing-masing dipengaruhi oleh lingkungannya. Dari sisi ini kita beruntung, terlepas ada yang setuju dan ada yang enggak ya, tapi kita beruntung ada sistem zonasi, sehingga kurang lebih kondisi siswanya mirip. Kalau enggak, lebih ruang lagi. Lebih ruang. Ya, next. Ini Bapak Ibu pasti sudah paham soal ini. Biar kita enggak kehabisan waktu untuk lihat RPP atau modul belajar ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, teori kecerdasan majemuk. Bapak Ibu sudah mungkin waktu kuliah juga pernah dengar barang ya. Yang katanya manusia itu punya, ini masih 8 lalu ke sana, oh sudah 9, ini sudah 9 ya, 9. Ini kadang-kadang disalahpahami oleh kita, ya, sering disalahpahami oleh kita bagaimana mengukur, lalu bagaimana nanti implikasinya dalam pembelajaran. Seringkali kita tergoda untuk begini, kalau siswa dominan A, maka pembelajarannya harus seperti itu, mengarah pada dominannya dia. Nanti perspektif modalitas belajar juga begitu. Jangan-jangan ketika kita melihat, oh si anak ini dominan linguistik, dominan audio, dominan visual, dominan kinestetik. Lalu bagaimana? Jangan-jangan lalu kita punya pendapat begini, misalnya saya dominan kinestetik, lalu di kelas jalan motor gitu ya, oh ya rapopo komentar kinestetik, apakah akan seperti itu? Gitu ya. Nanti kita coba lihat. Next. Lalu nah ini yang agak jelimet sedikit ya, tetapi kalau Bapak Ibu belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi pasti ketemu teori ini. Ya, pasti ketemu teori dari manusia yang namanya Vygotsky. Ada beberapa prinsip dasar dari teori ini. Kita lihat bahwa aktivitas yang bermakna sosial sebagai suatu pengaruh penting terhadap pikiran sadar manusia. Kira-kira mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan itu bermakna nggak bagi siswa? Tidak bermakna, tidak menarik. Saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Saya dulu SMA jurusan biologi. Nah, Bapak Ibu yang usianya di atas 50 pasti masih mengenal A1, A2, A3 gitu ya. A4, nah, saya dulu A2. A2 itu biologi. Mata pelajarannya paling banyak biologi. Nah, saya sekolah di SMA Negeri 8 Jogja. Saya orang Jogja. SMA Negeri 8 Jogja. Ada yang dibanggakan sih, saya adik kelasnya Kapolri gitu ya. Tapi juga adik kelasnya narapidana, kasus korupsi. Juga ada yang tidak dari SMA 8. Kalau Kapolri kakak kelas saya 2 atau 3. Oke. Kemudian saya dulu belajar soal integral, limit, dan sampai hari ini saya tidak tahu buat apa. Maka saya tidak paham itu barang buat apa. Isi rapor. Nanti saya. Jadi matematika dulu sampai hari ini saya mungkin trauma
Katanya bisa buat ukur kedalaman sumur tuh, katanya benar ya. Yang guru matematika siapa ya? Ada ya? Limit X mendekati 0 dari tapi saya bisa mengerjakan pakai panas karena belajar rumus pokok itu ya, rumus pokok. Nah, perkembangan manusia menurut teori ini adalah fungsi interpersonal tambah fungsi kultural historis ditambah fungsi individual. Nah, jadi ini apa ya? Gabungan dari banyak fungsi. Sedangkan interaksi sosial bicara soal dia memerlukan bahasa dan simbol. Maka sejak kurikulum K13, siswanya harus presentasi. Dia harus bisa menceritakan, mengkomunikasikan, gitu ya. Sebenarnya sudah K13 sudah kena teori. K13 sudah kena teori. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara teori ini, jadi siswa yang belajar itu ketika dia diberi tantangan yang sedikit lebih tinggi dari apa yang sudah dia kuasai. Ya. Kalau tidak berhasil, maka dia tidak belajar. Kalau berhasil, dia belajar sesuatu. Maka kata kuncinya adalah dia harus punya pengalaman berhasil. Nah, dia harus punya pengalaman berhasil. Maka di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita nanti ditantang bagaimana caranya siswa dengan kondisi apapun mengalami pengalaman berhasil. Jangan sampai siswa mengalami pengalaman gagal hanya karena guru tidak memberikan layanan yang cocok dengan dia. Nah, gitu persoalannya di situ. Persoalannya di situ. Misalnya nih, mohon maaf nih, ada siswa yang sumbing, misal ada siswa yang ngomongnya tidak jelas, disuruh atau dinilai pada lomba menyanyi, dinilai menyanyinya, dan dia harus, gurunya punya ekspektasi yang sangat tinggi. Nah, gagal. Kalau gagal dia nggak akan, dia merasa bahwa ya mungkin akan lalu menyalahkan bibir sumbinya, menyalahkan orang tuanya dan seterusnya. Mengapa saya punya seperti ini? Itu membuat dia semangat tidak belajar apa-apa, tidak belajar apa-apa. Oke, next. Lalu si Vygotsky ini bicara soal struktur penyangga. Saya menerjemahkan ini dari kata scaffolding. Mohon maaf yang guru bahasa Inggris, Anda tahu terjemahnya benar apa salah. Scaffolding itu yang perancah itu ya. Saya menerjemahkan lebih baik kalau untuk pembelajaran menjadi struktur penyangga. Struktur penyangga, scaffolding. Instruction of scaffolding. Jadi pemberian struktur penyangga. Persoalannya nanti kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, si A mau dikasih penyangga seperti apa, si B mau dikasih penyangga seperti apa, si C mau dikasih apa, si Z mau dikasih apa. Itu nanti tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Next.
senang hal yang kecil-kecil, senang yang main apa yang kecil-kecil. Kalau kinestetik biasanya aktivitas fisik, tapi bukan anak hiperaktif ya, itu beda lagi. Kalau hiperaktif itu dia tidak bisa mengendalikan, jadi yang dia lakukan itu belum tentu yang dia kehendaki sebenarnya. Itu kalau anak hiperaktif. Tapi kalau ini yang dia lakukan ya yang dia kehendaki. Wah, Bapak Ibu sudah paham semuanya. Tapi saya mau menjelaskan ke situ bahwa jangan lagi disebut sebagai gaya belajar ya, tapi modalitas atau cara belajar, cara memperoleh informasi. Saya sedang memprovokasi Bapak Ibu. Saya mau memprovokasi sebaiknya ini tidak terlalu dipikirkan. Karena kadang kalau kita terlalu menaruh perhatian pada ini, kita terjebak pada ini anak yang, terjebak pada label ini anak yang. Padahal kalau dia dominan A, tidak berarti yang B, C, D-nya tidak ada. Tidak begitu. Se-ekstrim-ekstrimnya, memang saya dulu pernah dapat mahasiswa ekstrim. Kalau mulai saya mengajar, waktu itu saya mengajar di PGSD yang berbahasa Inggris itu, saya sudah mulai mengajar. Dia akan pindah duduk belakang paling pojok dan memejamkan mata. Awal-awal saya sakit hati loh ya, ngajar ya tinggal turun. Tapi setelah saya tanya, apapun pertanyaan saya, dia bisa menjawab. Ini anak audio yang mendekati murni ya. Akhirnya ya sudah, setelah 2-3 pertemuan, saya nggak lagi sakit hati kalau dia ke belakang. Pas tes, saya lupa tes. Tulisannya, mungkin dia pernah ikut kursus sandi rumput. Bikin tulisan, akhirnya saya uji lisan, dan apapun pertanyaan saya bisa menjawab. Apapun, ini saya baru nemu satu itu yang auditif, sangat ekstrim dominannya, baru ketemu satu itu. Kalau saya tanya gini, Mas, kira-kira kamu mau jadi guru gak? Dia PGSD yang bahasa Inggris. Kayaknya enggak deh Pak. Cocok. Saya tidak bisa membayangkan guru SD yang auditif mungkin tulisannya kayak sandi rumput. Nanti gimana coba? Ini gimana coba? Sandi rumput. SD loh, kalau SMP, SMA, kalau di mahasiswa saya tidak terlalu peduli ya. SD, kalau ngajar SD di kelas rendah kan celaka. Di kelas rendah celaka. Ya, next ini. Oke, kita nih ke topik utama. Refresh ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Fokusnya pada menyesuaikan proses pembelajaran, memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah ini sudah mulai ketemu nanti repotnya di dua tempat. Kebutuhan belajarnya apa? Jangan-jangan siswa juga nggak ngerti ketika ditanya kamu butuh sinau apa? Nggak ngerti. Beda mungkin dengan sekolah-sekolah yang ini ya, yang SPP-nya 1 kali gaji kita ya. Wah itu kalau ditanya kamu mau belajar apa hari ini?
Itu kalau ujian akhir itu kadang-kadang gurunya harus menjemput siswanya, nggak berangkat sekolah. Guru BK-nya setengah mati. Biasanya dia ada beliau yang minta menjemput. Kamu nggak ada ya? Nah, oke, alur pikirnya pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai dari ini kan. Perbedaan siswa sebagai pembelajar. Siswa pasti punya perbedaan satu dengan yang lain. Nah, agar siswa dapat belajar secara baik, siswa perlu tantangan dan perlu keberhasilan. Maka mereka senang push rank. Kenapa? Karena di situ ada tantangan dan dia pasti bisa naik. Kenapa kalau di pelajaran enggak? Karena tantangan yang diberikan Bapak Ibu guru dia nggak ngerti mungkin, atau bagi dia tantangan yang diberikan Bapak Ibu guru tak kurang menantang di satu sisi, atau karena kejauhan yang kayaknya pasti tidak berhasil. Itu kayak zaman saya dulu ya, kalau nggak matematika ya bahasa Inggris. Kalau nggak matematika ya bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris saya dulu begitu masuk, good morning, listen carefully please, lalu dia nah, pasti siswa tidak akan berprestasi karena memang dia tidak punya pengalaman berhasil. Tidak punya pengalaman berhasil. Berbeda dengan ketika kami kelas 3, itu masih 1, 2, 3 ya. Kelas 3, guru bahasa Inggris kami itu salah orang apa? Ketika dulu kami ngomong, saya masih ingat betul, yesterday I go. Gurunya nggak marah. Nggak apa-apa. Yang penting udah berani ngomong. Saya ingat betul teman saya yang namanya Zainuri. Ketika ditanya dan dia bilang I don't know. Nggak apa-apa. Sekarang dia dosen Fakultas Kedokteran di UII. Yang tadinya I don't know itu. Coba kalau gurunya bukan beliau, selesai mungkin hidupnya. Jadi salah ya Ben. Tidak apa-apa gitu, guru kami yang kelas 3 itu. Jadi ada pengalaman berhasil dulu. Ada pengalaman berhasil. Lalu, nah kita tidak dapat menyajikan pembelajaran itu jika abai terhadap perbedaan siswa. Tidak bisa. Nah, berdasarkan perbedaan ini kita membutuhkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel. Salah satunya berakar pada pelibatan lingkungan, assessment dan manajemen kelas yang fleksibel. Manajemen kelas nanti saya tanya ke Krisna. Saya tidak terlalu paham soal manajemen kelas. Next. Next. Ini teori kita jelas. Nah, ini aja Bapak Ibu. SD-nya macam-macam. Bahasa sederhananya kelas 7 itu startnya mungkin nggak sama. SDA, SDB, SDC mungkin nggak sama start. Jadi readiness-nya mungkin beda-beda. Kesiapannya beda-beda. Ya, kesiapannya beda-beda. Maka betul-betul ketika mengisi PPDB yang internal lah katakanlah gitu, guru BK atau guru yang lain panitia yang diisi itu mestinya bisa menggambarkan lingkungan dia itu kayak apa sih.
sekolah dia APN. Jangan-jangan Bapak Ibu mungkin sudah bisa membayangkan, oh bikin lulusan SD Randu Aceh 1 dengan SD Randu Aceh 2 ada bedanya di soal ini. Mungkin kalau sudah ketemu polanya akan menarik. Apa bedanya lulusan dari SD Randu Aceh, ya saya ingat Randu Aceh Karo Ledok gitu ya. Jangan-jangan ada bedanya. Jadi kita sudah bisa membayangkan readiness-nya anak kelas 7 seperti apa. Gitu. Belum lagi mungkin soal anak berkebutuhan khusus. Isunya SMP 10 cukup banyak. Anak yang berkebutuhan khusus. Ini baru isu loh ya, ini belum tentu benar loh ya. Jangan di itu hanya isu. Silakannya kalau ketahuannya setelah masuk. Oh iya, ada apa ya? Ketahuannya setelah masuk. Itu dia. Tadinya infonya nggak ada info apa-apa. Begitu masuk ini kok produk dilakukan assessment. Iya. Kejutan, surprise. Walaupun mereka juga tidak berarti terus tidak punya peluang berhasil, Pak. Kelasnya Bumaya Bu Krisna itu ada yang disleksia. Terus yang disleksia bimbing saya disleksia. Betul-betul disleksia. Ternyata juga bisa sukses ya. Sekarang bekerja di Balikpapan, bekerja di pabrik, di perusahaan, dia supervisor bagian marketing. Disleksia, skripsi itu saya koreksi, dia nggak bisa huruf mati double itu nggak bisa. Huruf D, B itu balik-balik. Itu disleksia. Guru matematika ketemu orang salah ngitung terus, ini bodoh, belum tentu. Jangan-jangan dia diskalkulia, nggak bisa mengkalkulasi, nggak bisa berhitung. Tulisannya jelek, ini dulu belajar, belum tentu dia nggak belajar. Mungkin dia disgrafia. Kalau menggambar, kalau menulis bermasalah. Misalnya. Atau saya pernah menemukan waktu saya guru gitu ya, pernah menemukan ada siswa kalau nulis mirroring. Jadi nulisnya itu seperti kalau kita nulis cermin terbalik. Jadi kalau baca saya harus pakai cermin. Dia seorang yang left-handed, ideal gitu ya, left-handed, dan nulisnya juga mirroring gitu. Menarik gitu. Nah, itu readiness, siap nggak dia? Terus minat belajarnya, dia minat dalam hal apa? Karena mungkin dia prestasinya nggak bagus bisa jadi, karena bukan bodoh tapi memang tidak terlalu berminat. Waktu dulu pelajaran biologi saya ingat betul saya sangat bagus di soal nama-nama tumbuhan, nama-nama hewan. Bagus karena saya senang bahasa Latinnya, api-api. Itu bisa jadi api itu. Tapi begitu kimia ya ambiar. Karena sudah begitu ketemu rumus senyawa, unsur, lewat. Saya nggak bisa membedakan antara CH3, COOH, apalagi guru saya mengatakan, pokoknya kalian kalau ulangan atau tes akhir semesternya dapat 4, nanti di rapot akan diberi angka 6. Jadi nggak masalah. Dikandani guru saya lebih baik banget. Gua tak unggah. Ya, hasilnya seperti saya. Terus profil pelajar, dia bicara soal kita perlu asesmen terhadap dirinya.
Oke, tadi modalitas belajar perlu dipahamkan. Kemudian soal ya, kalau punya duit ya Bapak Ibu bisa mengadakan tes IQ barangkali. Kalau punya duit ya. Bapak Ibu sih duitnya banyak. Sekolah maksud saya. Sekolah punya duit apakah untuk mengadakan itu bisa. Jadi kita bisa punya profil belajar dari siswa yang lebih komprehensif. Next. Nah, kita sampai ke akhir-akhir slide. Bu Krisna sudah tidak sabar. Ini saya hanya membuka. Aspek perkembangan berdiferensiasi Bapak Ibu ada 4. Ini Bapak Ibu yang harus didiferensiasi. Nanti cek RPP atau modul ajar atau apapun lah namanya. Apakah punya Bapak Ibu berdiferensiasi dari sisi 4 ini? Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat lingkungan belajar. Saya membayangkan kalau yang keempat itu loh, kalau modelnya sekolah itu bisa moving class. Moving class itu setiap guru dapat satu ruang, jadi siswanya yang muter. Jadi ini kelas IPA, jadi setiap pelajaran IPA siswanya yang ke sini. Bukan gurunya bawa babor atau bawa motor ke kelas. Bukan. Tapi siswanya yang masuk ke sini itu belajar IPA. Di lab bahasa ya siswa belajar bahasa datang ke situ. Di kelas bahasa sudah ada novel, ada apa. Itu contoh. Jadi kadang-kadang saya berpikir selama sekolahnya masih begini, pembelajaran berdiferensiasi kayaknya agak jauh panggilan daripada api deh. Kayaknya. Tapi kalau SMS itu pasti enggak jauh beda. Ya itu tadi, kecuali kalau SPP-nya sebulan gaji kita mungkin. SPP gratis. Narik infak semprit. Oh SMP nggak terlalu ya, SMA saya tuh ditangisi guru-guru SMA. Kalau pas supervisi tugasnya LPMP gitu ya, masa akeh mereka. Untuk SMP masih bisa piknik ke Bali kan? Kalau SMA kan nggak bisa piknik ke Bali. Nggak boleh piknik ya? Nggak piknik kok, studi lapangan. Lalu ada proses, produk, dan lingkungan belajar next. Nah, konten, produknya. Sorry. Konten harus itu salah ketiknya di atas. Konten harus diferensiasi konten. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Ini bacanya begini, nanti bisa ditinggal filenya setelah saya perbaiki. Ada yang salah. Ini bisa ditinggal. Tadi kan 3 hal yang harus diperhatikan yang saya gambar dalam kerucut tadi ya. Ada readiness, minat, dan profil belajar. Kalau Bapak Ibu hanya hanya melakukan tadi misalnya modalitas belajar, berarti hanya yang di sebelah paling kanan. Sebenarnya Bapak Ibu ketika melakukan itu, informasi itu hanya bisa digunakan kalau hanya itu ya, untuk mengubah gaya presentasi. Bapak Ibu tidak bisa melakukan hal yang lain, tidak cukup informasi. Kalau Bapak Ibu misalnya berdasarkan instrumen yang disebar oleh Wenger, lalu ketemu gaya belajar, istilah kita gaya belajar yang istilah keliru tadi ya, ini audio, visual, kinestetik. Sebenarnya informasi itu hanya bisa digunakan untuk mengubah atau berdiferensiasi pada gaya presentasi. Bapak Ibu tidak cukup informasi untuk melakukan diferensiasi yang lain. Tidak cukup informasi. Kalau Bapak Ibu hanya memahami soal readiness, hanya, jadi yang paling bawah,
Oh siswa ini begini, oh siswa ini begini. Yang berkebutuhan khusus berarti tidak siap ini. Oke, kalau gitu materinya yang ini saja. Ada pemadatan. Kalau Bapak Ibu informasinya hanya soal readiness, kesiapan, maka hanya bisa melakukan pemadatan. Tidak bisa melakukan yang lain. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu mau berdiferensiasi dalam hal yang macam-macam, Bapak Ibu harus dapat informasi ketiga. Materi yang bervariasi aja, Bapak Ibu harus paham 3: readiness, minat, dan learning profile. Kalau hanya tahu soal tadi modalitas belajar, sekali lagi hanya bisa melakukan diferensiasi pada gaya presentasi. Kalau hanya tahu ini berkebutuhan khusus atau tidak, maka kita hanya bisa berdiferensiasi pada pemadatan dan scaffoldingnya, struktur penyampaian. Oh, kalau gitu ngajari anak yang ini nanti begini. Oh, gitu saja. Kalau mau diferensiasi yang maksimal, harus tahu. Semangat Bapak Ibu. Sambil mengerjakan PM next. Oh, nggak wajib ya sekarang ya? Alhamdulillah. PNM tidak wajib kan? Sudah tidak wajib kan? SKP-nya yang masih ya? Sudah, tapi masih berburu sertifikat ya? Oh masih. Termasuk ini. Termasuk ini. Oh termasuk ini. Butuh apa nanti kami buatkan? Butuh apa nanti kami buatkan? Kami sudah ngomong-ngomong dengan beberapa MG, MP, mau bikin apa? Buatin di kampus. Oke, diferensiasi proses. Kalau Bapak Ibu mau bikin diferensiasi misalnya jigsaw atau aktivitas pembelajaran yang berupa kolaboratif atau kooperatif learning, sebenarnya Bapak Ibu butuh informasi soal readiness dan interest. Itu proses pembelajarannya. Pembelajarannya berdiferensiasi, Bapak Ibu butuh informasi yang cukup banyak. Ini cara bacanya begitu. Manipulatif itu artinya begini. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan media yang dapat diutak-utak. Bahasa Indonesianya diutak. Jadi manipulasi. Manipulasi kan bahasa sebenarnya netral ya. Itu Bapak Ibu harus paham soal dapat informasi tentang readiness dan learning progress. Kalau enggak, bisa. Next. Tinggal buku masih ada yang begini, tapi kan tinggal 2 slide. Siapa yang nambahin? Saya yang nambahin. Wah. Nah, Bapak Ibu kalau soal proses, usul saya begini, usulan yang pertama. Jadi menggunakan scaffolding, urutannya begini dari atas sampai bawah. Jangan buru-buru langsung yang paling bawah. Jangan buru-buru yang langsung ke paling bawah. Oh siswa nggak bisa gini langsung dikasih contoh gini loh, enggak. Kita bisa mulai dari yang paling atas. Dilihat. Oh, okay. Siswa sudah lihat kita. Ya, baru begitu aja sudah. Kalau saya kira. Jadi nggak buru-buru langsung. Terus pernyataan non-direktif, pernyataan yang tidak mengarahkan. Oh, gitu ya kalau cara mengerjakan. Oke. Lalu ada pertanyaan atau pernyataan yang mengarahkan. Kayaknya bagus kalau. Coba kamu lompatnya kakinya agak miring sedikit gitu misalnya. Masih belum sukses baru diberi contoh. Diberi contoh belum sukses baru intervensi langsung. Jadi nggak buru-buru langsung intervensi langsung ini loh. Ya. Nah. Kalau langsung gitu pasti gagal.
hari itu berhasil tapi dia tidak belajar apa-apa. Yang kedua, usul saya yang kedua, saya terjemahkan apa ya? Singkatannya target, task design. Jadi tugas-tugasnya didesain sedemikian rupa sehingga bermacam-macam. Authority distribution. Jadi siswa misalnya boleh diskusi kelompok lalu ada ketuanya. Nah itu sebenarnya authority distribution. Lalu ada recognition of student. Jadi apapun yang dia lakukan itu dihargai. Lalu ada grouping arrangement, jadi melakukan kelompok. Nah nanti membagi kelompoknya seperti apa? Lalu ada evaluation practices, mempraktek-praktek evaluasinya. Bapak Ibu nanti kalau belajar lebih dalam soal kurikulum merdeka, soal pembelajaran berdiferensiasi, nanti ketemu istilah begini. Start from the end. Start from the end. Mulai tapi dari akhir. Mulai tapi dari akhir. Bukan mulainya dari awal, tapi mulainya dari akhir. Artinya begini, kalau SMP 10 sudah punya visi misi oke, tapi punya nggak profil lulusan SMP 10? Kalau ada, maka pembelajarannya start from the end. Biar anak-anak SMP 10 punya profil seperti itu, maka pembelajarannya harus bagaimana? Mikirnya baru ke belakang. Oh begini ya profilnya. Oh CPE-nya seperti ini ya. CP-nya. Kalau gitu nanti evaluasinya seperti apa? Jadi pertama bukan mikir materi, justru profilnya. Setelah profil baru mikir tesnya nanti pakai apa? Baru nanti materinya apa, ngajarnya bagaimana? Bukan dibalik. Nanti cek aja RPP atau modul ajarnya Bapak Ibu, kira-kira kalau siswa mengikuti itu mencapai profil lulusan enggak? Kalau nggak mencapai, sebenarnya pembelajaran kita sia-sia. Kalau saya mengisi begini di sekolah swasta, saya akan pakai pertanyaan begini. Kira-kira apa alasannya saya sebagai orang tua harus menyekolahkan anak saya ke sekolah Bapak? Apa bedanya lulusan sekolah Bapak itu dengan lulusan SMP 9? Kalau nggak ada bedanya ya saya sekolahkan di sekolah lain. Tapi untungnya zonasi ya. Ya untungnya. Coba kalau nggak zonasi, ini menjadi sangat menarik. Time allocation, alokasi waktu. Oke, next. Nah, kalau evaluasi produk ini contohnya ini ya. Topiknya sama, materinya sama, tapi produknya berbeda. Evaluasinya menjadi berbeda. Ini tokoh sejarah, ada yang mau bermain peran, ada yang menulis biografi, ada yang membuat komik, ada yang bikin kartun, video. Masalah. Produknya beda. Terakhir, yes, lingkungan belajar. Oh iya, habis ya. Oh iya gitu. Enggak mau saya. Itu kan punya tulis atau lingkungan belajar. Bapak Ibu, prinsipnya begini. Lingkungan belajar kita, jadi lingkungan sekolah kita itu bukan hanya pemanis. Dan lingkungan belajar siswa itu tidak harus di dalam kelas. Tapi tidak berarti dia boleh main. Kalau di luar dia akan bermain-main, yang mending tidak di luar. Tapi ada siswa yang memang kalau di luar dia lebih berhasil misalnya, tidak apa-apa. Oke, kalau soal pengelompokan saya pikir Bapak Ibu sudah paham betul ya. Gunanya buat apa? Ini kalau ada kotak, ambil baris kayak gini, untuk apa? Kalau berpasangan atau apa? Ya, saya kira
yang bisa saya sampaikan begitu dulu Bapak Ibu. Mungkin agak sangat terlalu cepat. Karena ini biasanya kalau kuliah itu 3 SKS. Pembelajaran berdiferensiasi itu 3 SKS. 3 kali 16 pertemuan 48 jam. Saya coba sajikan dalam waktu 48 menit. Ya. Nanti mau tanya jawab dulu atau enaknya gimana? Ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada ya jadi paksa ada. Silakan. Terima kasih atas laporannya yang luar biasa mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mohon izin dapat bertanya. Kami mendapatkan sesuatu yang baru, istilah pembelajaran berdiferensiasi saat mau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, di sini kami belajar mencoba untuk mengimplementasikan, tapi masih bingung apakah ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi paparan di-matchkan dengan RPP atau modul ajar. Sebenarnya kami itu sudah berdiferensiasi apa belum? Pertanyaannya seperti itu. Contohnya gini Bapak, saya dulu pelajaran bahasa Indonesia, tapi Bapak mengatakan ada kurang lebih 4 gaya belajar siswa, gitu ya. Nah, kami memiliki anak yang luar biasa karakternya, karena memang tadi yang disampaikan Bapak yang SMP 10 memiliki siswa inklusi cukup banyak. Memang iya Bapak, karena setelah inklusi waktu itu. Nah, di sini kami memiliki saya contohkan satu kelas saya, itu kelas yang luar biasa, anaknya ada anak yang kinestetik. Kalau diminta untuk duduk atau tidak bisa, maunya jalan-jalan terus. Jadi kalau kamu senangnya badannya jalan-jalan, ya oke. Pada saat itu saya selesai menjelaskan, mau berikan ala-ala dirimu yang bahagia, kan untungannya bahagia deh. Silakan. Kemudian ada anak yang audio, sehingga kalau saya menjelaskan anak dulu bahasa Indonesia harus ya suara yang cukup lantang dan bisa ditangkap. Nah, di sini apakah konten yang harus saya berikan itu benar-benar bervariasi yang bisa menjangkau semua siswa saya tadi, sehingga kan memang tidak bersifat individu nih. Sehingga harus variatif, terkadang pakai CD yang audio bukan yang melihat visual ya, yang visual bisa ditangkap anak visual. Terkadang harus memakai karena tidak harus pakai sound, gurunya ngajarnya harus wow suara vokal yang cukup tinggi. Kemudian membiarkan anak kinestetik itu, tapi yang penting ada kesepakatan kelas sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Maka itu sudah saya lakukan berdiferensiasi seperti itu. Yang kedua, mengenai konten itu terkadang saya memakai guru tamu yang saya minta untuk mengajar di kelas. Kemudian terkadang saya memakai buku pendamping yang diberikan dari pihak sekolah. Terkadang saya mengajak mereka untuk ke lingkungan belajarnya, memakai YouTube dan sebagainya. Apakah itu sudah konten? Dan yang terakhir, tadi disinggung lingkungan belajar. Anak yang kinestetik itu memiliki gaya belajar yang tidak mau duduk di kelas biasanya. Ada izin bu, bosan di kelas, boleh nggak keluar? Kami izinkan untuk keluar ke teras dengan dalih kami bisa memantau di kelas. Nah, setelah saya lihat hasil belajarnya, itu tidak begitu mempengaruhi Bapak. Apakah
ngerjain gurunya atau referensi yang bagaimana yang layak untuk menangani anak-anak tersebut, itu yang kami gunakan. Terima kasih. Jadi nanti ada lanjutannya strategi. Kok malah sleep? Oh, biar tidur. Oke. Oke. Bapak Ibu, itu benar-benar kinestetik atau enggak ya? Begini, SMP itu kalau saya tidak salah ingat persisnya, konsentrasi siswa itu sekitar 10 menit. SMP. Setiap 10 menit atau setelah 10 menit pasti terdistrak konsentrasi. Maka begini, kalau saya mengusulkan kita pakai rumus 10 20 10. 10 20 10. Artinya begini. Kita kadang kelirunya begini, menurut saya. Kalau saya salah, kalau nanti dikoreksi. Kadang kita bikin ice breaking itu di depan. Alasannya untuk persiapan. Padahal 10 menit pertama bagi saya adalah golden time. Waktu emas. Jadi masuk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang A, B, C, D. Konsep tentang ini adalah seperti bla 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 bla. Ketika kondisi mereka sudah tidak berkonsentrasi, oke, kalau gitu kita bikin aktivitas. Mau kolaboratif learning atau apa? Lalu kalau sudah 10 ini, kalau 1 jam 1 CP ya, sudah mau berakhir, apalagi sudah mau pulang atau mau istirahat, anak-anak sebentar lagi kita mau pulang. Konsentrasi lagi. Jadi hari ini kita tadi belajar tentang A, B, C, D. Konsepnya tentang seperti itu. 10 menit golden time itu yang kita pakai. Yang 20 menit di tengah yang mereka sudah mulai meow. Aktivitas kelompok atau pembelajaran yang dengan tahap kolaboratif, atau pakai YouTube kayak apa. Tapi pemenaman konsepnya ada di 10 menit awal dan 10 menit terakhir. Jadi kalau mau ice breaking itu saya tidak di depan atau tidak di belakang, tengah. Dan yang namanya games itu fungsinya macam-macam. Bisa berfungsi sebagai ice breaking just for fun, hanya untuk senang-senang. Atau game itu bisa sebagai pintu masuk ke materi. Atau game itu bisa menjadi media menjadi metode. Jadi memang metodenya game. Atau game bisa sebagai materi. Misalnya berolahraga itu gamenya bisa menjadi materi. Pramuka gamenya sebagai materi. Jadi usul saya kalau ya pertanyaan ketiga tadi begitu. Kalau siswa sudah difasilitasi kok hasilnya tidak bagus, ada kemungkinan dia sebenarnya bukan kinestetik atau apa, tapi baru bosan aja. Boleh bosan, jadi pasti, dan bosannya pasti di tengah kan, nggak? Jarang ada yang bosan di awal. Jarang. Bosan di akhir hampir nggak ada. Udah mau pulang kan nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan kalau mau pulang. Mau istirahat nggak pernah bosan. Bapak Ibu itu kan paling semangat Senin
atau Jumat. Sabtu masuk nggak sih? Masuk ya Sabtu ya. Berarti Sabtu itu sebenarnya hari paling bersemangat pengarap rey. Besok Sabtu itu hari paling bersemangat. Kalau kami besok Jumat hari paling bersemangat. Rey ini 1 minggu Senin Selasa. Sedap. Jumat itu kami besok hari paling bersemangat. Karena jadi konsep-konsep itu ditanamkan begitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi hanya tahu soal rank profile, ya pertanyaan pertama dan kedua tadi. Kalau Bapak Ibu hanya tahu soal rank profile, sebenarnya seperti yang saya ulang, sebenarnya Bapak Ibu hanya bisa melakukan diferensiasi dari sisi gaya presentasi. Tidak bisa melakukan diferensiasi yang lain. Bisa. Hanya bisa diferensiasi gaya presentasi. Pakai PowerPoint, pakai penjelasan, mungkin pakai aktivitas. Lainnya tidak bisa. Kalau diferensiasi konten itu bukan kontennya diperbanyak, bukan tugasnya diperbanyak, tetapi kontennya diperdalam. Kalau diperbanyak pasti nanti berpengaruh pada TP-ATP-nya, ya kan? Kalau kontennya diperluas nanti berpengaruh pada TP-ATP. Setengah mati nanti mengidentifikasikannya. Tapi kalau konten diferensiasi konten itu kontennya diperdalam. Kalau bikin sumur-sumurnya diperdalam. Nah itu tidak terlalu menyusahkan soal ATP dan ATP-nya. Tidak terlalu menyusahkan. Begitu. Jadi oke, siswa sudah belajar soal ini, dia sudah selesai, bukan diberi tugas lain yang beda, enggak. Tapi tugasnya itu diperdalam contoh bahasa Indonesia. Siswa mungkin susah bikin puisi ya. Masih ada nggak tahu materi puisi? Masih ya? Nah, bikin puisi sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalau mau pembelajaran berdiferensiasi, bukan diberi tugas kamu bikin puisi yang lain, bukan. Karena TP-nya, tujuan pembelajarannya kan dia tidak mengerjakan lebih dari satu. Misalnya komponen B-nya ini rumus ABCD ya. B-nya kan tetap harus tercapai, jangan kemana-mana. Nah kalau puisinya sudah selesai, terus bagaimana? Nah, dia ditantang untuk memperdalam puisinya itu. Misalnya kamu ngerekam, baca puisinya, suruh ngerekam beberapa kali mana yang paling bagus. Tetap di puisi yang sama. Kontennya tetap. Tapi untuk maksudnya konten di pengertian B-nya, behavior-nya tetap. Tetapi dia diperdalam pemahamannya. Oh kalau begini, kalau puisinya begini, kayaknya bagus dibeginikan. Setelah diomongin kok kayaknya nggak terlalu asik, diganti sedikit boleh, silakan. Itu jadi dia akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan bagi dia. Tetapi teman lain yang 40 menit hanya bisa bikin satu, karena sama sekali tidak romantis orangnya, ya berarti dia tidak berarti gagal kan? Kalau dia jadi gagal berarti bukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang lainnya tetap harus dianggap berhasil. Satu. Dia juga satu. Cuma yang ini satunya nanti diferensiasi produk. Dia satunya berupa tulisan, yang ini satunya berupa rekaman dan dipublish misalnya di TikTok atau di mana, di web IG-nya sekolah kan. Begitu. Diferensiasinya begitu. Jangan sampai gara-gara satu orang ini yang pintar banget ini katakanlah begitu ya, lalu yang lainnya gagal, merasa gagal. Waduh, kok kayak wis kok gawe loro, si jiwa angel. Nah nanti dia malah justru punya perasaan gagal. Jangan sampai. Dia tetap harus punya pengalaman berhasil. Gitu. Satu lagi barangkali kalau ada. Sebelum ke mana itu dulu.
Ini kami mau bagikan checklist Bapak Ibu. Silahkan dibuka modul ajar atau RPP-nya masing-masing. Ini tidak ada hubungannya dengan kenaikan pangkat, jadi mungkin pentingnya nanti untuk waka kurikulum. Waka kurikulumnya sih tenggi. Oh, seperti itu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Saya melanjutkan ya. Jadi yang pemain. Kita memanfaatkan waktu 20 menit. Ya tadi 10 menit 20 menit aktivitas. Ya, Bapak Ibu kita akan langsung pada aktivitas yang dimana kita akan mencoba mengoreksi kembali gitu ya. RPP. Saya kebiasaan ngomong RPS jadi kadang agak meleset. RPP yang Bapak Ibu sudah susun begitu. Nah, tadi sekilas Pak Wawan sudah menjelaskan tentang perumusan tujuan pembelajaran, ada rumus ABCD. A-nya audiens, sudah pasti siapa? Peserta didik, betul. Lalu kemudian ada behavior-nya, perilaku yang tadi dijelaskan oleh Pak Wawan. Nah, behavior ini apa yang akan kita harapkan dari peserta didik? Apa yang diharapkan atau apa yang ditunjukkan oleh peserta didik dari outputnya, dari pembelajaran yang kita buat atau proses pembelajaran yang kita laksanakan, begitu ya. Lalu kemudian perilaku ini dirumuskan dengan kata kerja. Saya sudah yakin pasti Bapak Ibu sudah menguasai KKE ya, taksonomi belum gitu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, Bu, kata yang tepat apa. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu sudah paham betul. Yang disampaikan oleh Pak Wawan, ada psikomotor, ada kognitif, dan ada afektif. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu begitu. Kemudian yang C-nya adalah condition atau kondisi, di mana perilaku atau behavior itu ditunjukkan oleh peserta didik dalam kondisi apa, dengan kegiatan apa, aktivitas apa. Lalu kemudian yang D-nya degree atau kriteria, tingkat kalau bahasa Indonesianya degree ya. Penampilan seperti apa yang kita harapkan. Jadi setelah audiensnya ketemu peserta didik, kemudian behavior, 3 aspek dengan sepak bolanya yang bagus, karena ada Pak Dian Harap. Ya, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan pada orientasi ranah pembelajaran, yaitu ada psikomotor, ada kognitif, ada afektif. Saya ambil mata pelajaran olahraga sepak bola. Peserta didik dapat menggiring bola dengan cara zigzag, semuanya begitu. Materi hari itu dengan melewati 15 kerucut secara efektif. Maka kalau kita bicara tujuan pembelajaran aspek psikomotornya, behavior yang bagian psikomotornya adalah perilakunya apa? Perilakunya menggiring bola. Lalu kemudian kondisinya dengan cara apa? Dengan cara zigzag. Kemudian kriteria tingkatannya adalah berarti dia bisa melewati 15 kerucut. Nah, itu berarti standar yang kita buatkan. Nah, bagaimana dengan kognitifnya? Maka Anda harus bisa melihat kognitif apa yang perilaku apa yang bisa dicapai dalam aspek kognitifnya. Menjelaskan strategi menggiring bola, itu kognitifnya. Dengan cara zigzag, itu kondisinya. Kriterianya apa? Setidaknya dengan 3 cara yang benar, Bu, dia bisa menjelaskan. Bagaimana dengan afektifnya? Afektifnya menolak, umpamanya kalau ternyata tadi ngobrol dengan Pak Wawan bola basket gitu ya.
Kalau ini sepak bola, maka dengan dia berjalan zigzag sambil bawa bola, maka apa yang diperlukan? Pengulaan. Orang yang giring bola sudah pasti tidak menendang bola dengan kencang begitu ya Bu, tapi dengan teknik cara mengelola dengan pelan-pelan. Nah, itu contohnya. Apa kemudian ketika pertandingan bola, apa afektif yang mau dicapai? Kerjasama sebenarnya. Kerjasama dengan tim. Dengan cara apa? Dengan cara menghadapi pertandingan bersama. Itu kondisinya. Kriterianya apa? Maka kriterianya dengan bekerja sama. Nah, ini contoh saya mengambil satu mata pelajaran, lalu kemudian, ini juga yang perlu diperhatikan bahwa tujuan tersebut dirumuskan dengan kata kerja operasional tadi yang saya katakan, yang dapat diamati dan diukur, gitu ya. Hindari penggunaan kata memahami. Biasanya yang paling mudah kalau bikin ABP pakai kata memahami ya Bu. Dan mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Namun tujuan pembelajaran tidak hanya mengembangkan aspek psikomotor, kita juga perlu memperhatikan aspek afektifnya dan aspek kognitifnya. Kadang seringkali kalau kita membuat tujuan pembelajaran, kita lebih banyak mengedepankan penguasaan keterampilannya. Psikomotornya apa? Kemudian yang perlu diperhatikan tadi berkaitan dengan penjelasan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu menghargai proses belajar. Nah, proses ini yang lebih penting daripada hasil. Hasil adalah konsekuensi dari proses belajar. Maka kita kesampingkan dulu keinginan kita untuk melihat hasil belajarnya, tapi mengedepankan bagaimana dia berproses dalam pembelajaran itu. Tujuan utamanya memang harus tercapai, namun juga jangan lupa bahwa ada tujuan penyerta. Tadi yang saya contohkan dalam mata pelajaran olahraga, penguasaan keterampilan mengelola bolanya bagus, tapi ternyata tujuan utamanya bukan hanya itu, ada tujuan penyerta. Di antaranya adalah apa? Kerjasama, berempati dengan teman, menghadapi orang lain, pengendalian diri, ke center bola sama lawannya emosi gitu ya, gedutan di lapangan. Maka kita tidak hanya berfokus pada penguasaan tujuan utama yaitu di psikomotor saja, tapi juga ada di kognitif dan afektif. Saya yakin di pembelajaran yang Bapak Ibu berikan, kita tidak hanya berorientasi pada penguasaan akademis, penguasaan kognitif atau psikomotornya saja, tapi juga bagaimana kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang ada outputnya adalah ini, tujuan penyertanya diantaranya ada afektif. Dan saya pikir itu yang dinamakan kualitas yang mungkin akan lebih sulit diukur begitu ya, dibanding kalau akademis 1 tambah 1 sama dengan 2, oke, checklist kamu sudah pinter gitu ya, atau bisa hafal rumus, oke, kamu pinter, checklist begitu. Tapi bagaimana dengan tujuan afektif? Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan. Baik, mari kita berlatih. Ini saya memberikan contoh sekali lagi. Ada 2 contoh yang ingin saya paparkan. Yang pertama, kita mengidentifikasi A, B, C, D. A-nya audience, sudah pasti peserta didik. B-nya behavior, C-nya condition, dan degree itu kriteria atau tingkatan. Di audience sudah pasti peserta didik, B-nya behavior berarti dikata menjelaskan, ya, ini masih kognitif kan, menjelaskan. Lalu kemudian di kondisinya melalui kegiatan diskusi, itu kondisinya. Lalu degree atau tingkatan kriterianya, kalau dia bisa menjelaskan minimal 6 kosakata. 6 kosakata Bu. Maka 6 kosakata itu menjadi standarnya, ya, menjadi tingkatan yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Digunakan dengan teks anekdot dengan rasa percaya diri dan santun. Ini yang merupakan bagian dari aspek afektif. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran, menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini
kondisi, sekali lagi siswanya audiens. Lalu kemudian behaviornya apa? Menjelaskan kondisi operasi sistem dengan komponen seperangkat keras secara benar. Nah, ini yang dinamakan tingkatan. Nah, Bapak Ibu sudah menerima lembarnya. Monggo mari kita cek checklist, cukup diberikan checklist saja mana yang sudah saya lakukan dan mana yang belum dilakukan. Nah, ini semoga menolong Bapak Ibu untuk mengidentifikasi apakah RPP saya sudah cukup berdiferensiasi atau belum. Kalau nggak Yuna itu gitu ya Bu. Kita awali dulu dengan RPP. Nah, ini akan menjadi output yang bisa Bapak Ibu lakukan begitu berkaitan dengan kegiatan IHT pada siang hari ini, sehingga saya berharap paparan dari Pak Wawan dan sekilas dari saya tentang rumus ABCD ini menolong Bapak Ibu untuk mengidentifikasi apakah RPP saya sudah ABCD, sudah berdiferensiasi, sudah ada aspek psikomotor, kognitif dan behaviornya atau belum, atau jangan-jangan hanya dominan pada kognitifnya saja. Kalau yang olahraga biasanya lebih ke psikomotor Bu, begitu ya. Yang guru-guru seni mungkin lebih ke psikomotor, keterampilan bermain musik, contohnya. Nah, bagaimana dengan aspek yang lain? Begitu Bapak Ibu. Monggo. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya terbatas dan waktu sudah habis, itu bisa jadi meskipun tadi PR tidak menjadi signifikan dalam proses pembelajaran, tapi dengan waktu yang terbatas ini kami hanya bisa memberikan tugas-tugasan gitu ya buat Bapak Ibu sambil membuka kembali RPP-nya dan melihat apakah saya sudah mencapai beberapa hal-hal yang di daftar ini begitu. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan. Dengan terbatasnya waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Mana sih? Ya, kami sampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Yusuf Indrawanto SPD MPD, Ibu Adi Krisnama, Agustin SMA, dan Ibu Maya Radian SMA yang sudah membersamai kita selama kurang lebih 2 jam ini dalam lebih memahami lagi terkait RPP atau modul ajar berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya. Mari untuk berapresiasi dengan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, dari checklist yang sudah Bapak Ibu terima, ini kan di pertemuan pertama Lokakarya kita sudah membuat RPP. Nah, monggo RPP yang sudah kita buat atau sudah kita upload untuk di pertemuan pertama itu sama-sama kita analisa lagi menggunakan checklist yang sudah ada ini. Kemudian nanti kita coba buat perbaikannya. Jadi nanti dalam mungkin yang di-upload dua RPP ya, RPP yang awal dan yang kedua RPP yang sudah dibuat diferensiasi. Yang nanti linknya akan disediakan dan dikirim melalui grup begitu. Baik, mari kita tutup kegiatan hari ini sekaligus kita tutup kegiatan Lokakarya peningkatan kompetensi guru di era digital dan pembelajaran yang sudah berlangsung selama 3 hari ini. Terima kasih atas antusiasme dan semangat Bapak Ibu guru dalam mengikuti Lokakarya ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, untuk mengakhiri, saya sampaikan banyak terima kasih dan sampai bertemu lagi di kegiatan Lokakarya dan kegiatan yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan pergi dulu, perhatian, halo Bu, Bapak, monggo kita tutup bersama dulu ya. Monggo, silakan menempatkan diri di depan.
mejone ya. Boleh kasih penyedih. Merah, fotonya. Siapa? Bapaknya cuma satu diwakili Pak Hendoyo. Pak Dani. Pak sama Pak Dani Mas. Pak Dani. Aku masuk. Pak Dani jadi mewakili Bapak. Ayo Pak Deni. Wes bukan sih barat tuh. Lanang Bapak. Awan. Ini cowok-cowok lah, gini kan. Gimana?